Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amelia Rahmayani dengan NIM 2011-3004 dari Prodi Akuntansi. Di sini saya akan menjelaskan tentang standar profesional akuntan publik dan kode etik profesi akuntan publik. Yang pertama akan saya bahas yaitu perkembangan standar profesional akuntan publik. Pada tahun 1972, menerbitkan norma pemeriksaan akuntan untuk pertama kalinya oleh Ikatan Akuntan Indonesia yang disahkan dalam Kongres ketiga. Unsur-unsur norma pemeriksaan akuntan meliputi pengkajian dan penilaian pengendalian internal, bahan pembuktian dan penjelasan informatif, serta pembahasan mengenai peristiwa kemudian, laporan khusus dan berkas pemeriksaan. Tahun 1982 sampai 1986, Komite Norma Pemeriksaan Akuntan dibentuk yang berasal dari unsur akuntan pendidikan, akuntan publik, dan akuntan pemerintah. Pada tanggal 19 April 1986, norma pemeriksaan akuntan disahkan oleh tim pengesahan. Tahun 1994 dalam Kongres ke-7, IAI mensahkan standar profesional akuntan publik yang secara garis besar berisi: yang pertama, uraian mengenai standar profesional akuntan publik; yang kedua, berbagai pernyataan standar auditing yang telah diklasifikasikan; yang ketiga, berbagai pernyataan standar atestasi yang telah diklasifikasikan; dan yang keempat, pernyataan jasa keuangan dan review. Tahun 1999 sampai dengan 2001, penerbitan buku standar profesional akuntan publik yang telah diperbaharui dan diterbitkan langsung oleh Ikatan Akuntan Indonesia. Untuk pembahasan kedua yaitu 10 standar auditing dan penjelasannya. Menurut PSA nomor 01 SA seksi 150, standar auditing berbeda dengan prosedur auditing. Prosedur berkaitan dengan tindakan yang harus dilaksanakan, sedangkan standar berkenaan dengan kriteria atau ukuran mutu kinerja tindakan tersebut dan berkaitan dengan tujuan yang hendak dicapai melalui penggunaan prosedur tersebut. Yang pertama, ada standar umum. Standar umum ini, yang pertama, ada audit harus dilaksanakan oleh seorang atau lebih yang memiliki keahlian dan pelatihan teknis yang cukup sebagai auditor. Maksudnya, seorang auditor diharapkan senantiasa bertindak sebagai seorang yang ahli dalam bidangnya dengan syarat memiliki pendidikan serta pengalaman memadai dalam bidang auditing. Yang kedua, dalam semua hal yang berhubungan dengan perikatan, independensi dalam sikap mental harus dipertahankan oleh auditor. Yang kedua, auditor harus mempertahankan mental dari segala yang berhubungan dengan perikatan. Independensi artinya tidak mudah dipengaruhi, sikap intelektual dan jujur sangat dijunjung tinggi. Yang ketiga, dalam pelaksanaan audit dan penyusunan laporannya, auditor wajib menggunakan kemahiran profesionalnya dengan cermat dan seksama. Di sini, auditor harus memiliki tingkat keterampilan dan menggunakannya dengan kecermatan dan kesuksesan yang wajar. Auditor dituntut untuk memiliki sikap profesional dan keyakinan penuh. Adapun standar pekerjaan lapangan. Yang pertama, yaitu pekerjaan harus direncanakan sebaik-baiknya dan jika digunakan asisten harus disupervisi dengan semestinya. Maksudnya, semakin dini auditor ditunjuk maka akan memberikan kemantapan bagi auditor untuk merencanakan hal-hal yang terkait sehingga pekerjaan dapat diselesaikan dengan cepat dan efisien. Yang kedua, pemahaman memadai atas pengendalian internal harus diperoleh untuk merencanakan audit dan menentukan sifat, saat dan lingkup pengujian yang akan dilakukan. Yang kedua ini, auditor harus memiliki pemahaman untuk merencanakan audit dengan melaksanakan prosedur dan
memahami pengendalian yang relevan dengan audit atas laporan keuangan. Yang ketiga, bukti audit kompeten yang cukup harus diperoleh melalui inspeksi, pengamatan, permintaan keterangan, dan konfirmasi sebagai dasar memadai untuk menyatakan pendapat atas laporan keuangan yang diaudit. Yang ketiga itu, standar ini menjelaskan mengenai cara-cara yang harus dilakukan oleh auditor dalam mengumpulkan bahan bukti yang cukup dan kompeten untuk mendukung pendapat yang harus diberikan auditor terhadap kewajaran laporan keuangan yang diauditnya. Adapun standar pelaporan yang pertama, itu laporan auditor harus menyatakan apakah laporan keuangan telah disusun sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku umum di Indonesia. Untuk standar pelaporan pertama maksudnya meliputi tidak hanya prinsip dan praktik akuntansi tetapi juga metode penerapannya. Maksudnya, standar tersebut mewajibkan auditor untuk memberikan pernyataan atau pendapat mengenai penyusunan laporan keuangan yang dilaksanakan dan disajikan sesuai dengan prinsip akuntansi. Yang kedua, laporan auditor harus menunjukkan atau menyatakan jika ada ketidakkonsistenan penerapan standar akuntansi dalam penyusunan laporan keuangan periode berjalan dibandingkan dengan penerapan standar akuntansi tersebut dalam periode sebelumnya. Tujuan standar konsisten adalah untuk memberikan jaminan bahwa jika daya banding laporan keuangan di antara kedua periode secara material oleh perubahan prinsip akuntansi. Yang ketiga, ada pengungkapan informatif dalam laporan keuangan harus dipandang memadai, kecuali dinyatakan lain dalam laporan auditor. Maksudnya itu, penyajian laporan keuangan harus berisi pengungkapan informasi dengan prinsip akuntansi yang memadai atas hal material yang meliputi bentuk, susunan, dan lainnya. Dan yang terakhir, laporan auditor harus memuat suatu pernyataan pendapat mengenai laporan keuangan secara keseluruhan atau suatu asersi bahwa pernyataan demikian tidak dapat diberikan. Jika pendapat secara keseluruhan tidak dapat diberikan, maka alasannya harus dinyatakan. Dalam hal nama auditor dikaitkan dengan laporan keuangan, maka laporan auditor harus memuat petunjuk yang jelas mengenai sifat pekerjaan audit yang dilaksanakan, jika ada, dan tingkat tanggung jawab yang dipikul oleh auditor. Yang terakhir ini, tujuan standar pelaporan keempat ini untuk mencegah salah tafsir tentang tingkat tanggung jawab yang dipikul oleh akuntan bila namanya dikaitkan dengan laporan keuangan. Untuk pembahasan ketiga, ada kode etik profesi akuntan publik. Yang pertama itu ada prinsip dasar etika. Prinsip dasar etika itu memuat tanggung jawab profesi, kepentingan umum, integritas, objektivitas, kerahasiaan, perilaku profesional, dan standar teknis. Dan untuk aturan etika profesi akuntan publik memuat 5 hal. Yang pertama, independensi, integritas, dan objektivitas. Yang kedua, ada standar umum dan standar akuntansi. Yang ketiga, ada tanggung jawab kepada klien. Yang keempat, ada tanggung jawab kepada rekan seprofesi. Dan yang kelima, ada tanggung jawab dan praktik lain. Untuk pembahasan terakhir, ada standar audit berbasis ISA, International Standard on Auditing, atau ISA merupakan standar audit terbaru yang telah diadopsi di Indonesia. Adopsi ini dilakukan untuk memenuhi jawaban atas Statement of Membership Obligation and International Federation of Accountants. Pada 1 Januari 2013, akuntan publik wajib melakukan audit atas laporan keuangan emiten berdasarkan standar. Aplikasi ISA diwujudkan melalui revisi terhadap Standar Profesional Akuntan Publik atau SPAP. Demikian yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Billahi fisabilil haq, fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.